Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Padang. Baiklah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Anissa Hanifa dengan NIM B1B121005. Saya Selvi Maulidina Riyadi dengan NIM B1B121038. Saya Nadia Farhana dengan NIM B1B1211055. Saya Amanda Muhammad Al-Fajri dengan NIM H1A1200039. Nah, saya langsung saja membahas apa sih masalah dalam penelitian ini. Masalah dalam penelitian ini adalah di mana pelayanan pemerintah selama ini dikeluhkan masih berbelit-belit, memakan waktu lama dan sangat rentan dengan terjadinya praktik korupsi. Padahal, nih masyarakat dan dunia usaha saat ini membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, murah, serta tarif yang jelas dan pasti. Lalu apa sih yang melatar belakangi masalah penelitian ini? Kan setiap daerah itu telah diberikan otonomi daerah, di mana diharapkan pemerintah lebih kreatif dan inovatif menjalankan pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat daerahnya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki daerah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Nah, lalu timbullah tuntutan untuk mengembangkan kreativitas dan keseriusan dalam pemberian pelayanan masyarakat ini, juga termasuk sebagai menyusun suatu standar pelayanan bagi setiap instansi atau dinas di daerah. Nah, dalam hal tersebut, maka usaha peningkatan pelayanan di dinas ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP di Kota Padang, di mana masyarakat tidak lagi berurusan langsung ke instansi yang mengurus masing-masing seluruh pelayanan tersebut. Segala persyaratan hanya diserahkan kepada petugas di loket yang telah ditunjuk. Hal ini untuk menekankan diskriminasi pelayanan dan pungli yang menyebabkan image pemerintah daerah buruk dan kepercayaan masyarakat rendah terhadap pemerintah serta memudahkan masyarakat dalam berurusan. Lalu seiring dengan kesuksesan sistem pelayanan satu pintu ini, muncul pula suatu pertanyaan mendasar mengenai apakah sistem pelayanan yang diberikan sekarang telah mendatangkan kepuasan terhadap masyarakat setempat. Tidak hanya bagi masyarakat yang berdomisili di daerah dekat pusat pemerintah, tetapi ini juga berlaku kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintah. Sebuah pelayanan ini yang berkualitas harus mampu memberikan kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pentingnya mengetahui tingkat kepuasan masyarakat tersebut terhadap kualitas pelayanan publik ini didasari karena fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan hal yang mendasari kualitas pelayanan publik tadi, maka muncul pula pertanyaan baru di mana sistem apakah yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Tuntutan dan harapan masyarakat ini pun telah dijawab oleh pemerintah Kota Padang sebelum era reformasi, yaitu dengan memperkenalkan sebuah sistem pelayanan baru yang disebut pelayanan prima. Berdasarkan survei awal yang dilakukan, maka faktor aparatur pelaksana pelayanan pada intinya berisikan sikap keramahan dan kenyamanan yang diberikan oleh aparat birokrasi dalam melayani masyarakat. Lalu muncul pula keluhan yang selama ini yang dilakukan oleh para aparat birokrasi ini tidak menampakkan keramahan dan kesopanan dalam melayani masyarakat, bahkan terkadang memberatkan dan mempersulit jalannya pelayanan, sehingga masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini disebabkan sebelumnya diterapkan sistem pelayanan satu pintu masyarakat langsung berurusan ke bagian-bagian jenis pelayanan, sehingga petugasnya belum diberikan pendidikan tentang pelayanan prima. Lalu faktor selanjutnya itu di mana prosedur pelayanan, di mana prosedur yang tidak berbelit-belit dan mudah dimengerti akan menciptakan sebuah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan pelayanan, yaitu mencakup soal keamanan dan kelengkapan dan kebersihan sarana dan prasarana yang ada, di mana kondisi bangunan fisik yang baik dan didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai serta menciptakan kenyamanan dan keamanan, maka masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah tadi, saya akan menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Melalui pendekatan ini diperoleh data-data yang jelas yang memungkinkan kita untuk melihat dan menjelaskan variabel yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pelayanan satu pintu melalui penganalisaan data-data dan angka-angka, serta sebagai uraian dan penjelasan mengenai aspek yang diteliti dari individu yang membutuhkan layanan di satu pintu di DPMPTSP Kota Padang. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat eksplanatori atau penelitian penjelasan, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha memberikan penjelasan atas proposisi penelitian yang pada akhirnya memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dan dapat dilakukan
pengujian terhadap hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Digunakan tipe penelitian explanatory ini adalah karena peneliti beranggapan bahwa dengan menggunakan tipe ini dapat menjelaskan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pelayanan satu pintu di Kota Padang, dan bagaimana pula respon masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Dari berbagai penjelasan dan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa pelayanan publik dengan sistem pelayanan satu pintu yang dikelola oleh DPM PTSP Kota Padang telah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem pelayanan satu pintu tinggi, baik diukur dengan aspek prosedur, pelayanan aparatur pelayanan, maupun lingkungan pelayanan. Terbukti bahwa akan merasa puas dengan prosedur, aparatur, dan lingkungan pelayanan DPM TPSP Kota Padang. Standar pelayanan yang dilakukan oleh DPM PTSP, ternyata masyarakat yang mendapatkan layanan merasa puas, sangat puas, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas secara terbuka. Hasil kerja dan pelayanan yang dilakukan pada masyarakat, sehingga kinerja pelayanan tidak jelek di mata masyarakat karena dilakukan secara transparan. Baiklah, jurnal selanjutnya yang akan kami presentasikan yaitu yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Penerima Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Masalah dalam penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya berbagai keluhan dari masyarakat seperti halnya dalam lingkup pemerintahan, yakni pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat sebagai penerima pelayanan sangat menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat terjangkau. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan diberikan. Dalam pelayanan, indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian kualitas pelayanan dari pelanggan dilakukan dengan cara membandingkan pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan. Baik tidaknya kualitas suatu pelayanan akan tergantung pada kemampuan penyedia atau perusahaan jasa dalam memenuhi harapan para pelanggannya secara konsisten. Pelayanan yang berkualitas tinggi menimbulkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi pula. Kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan dan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan dan penyampaian dan mengimbangi atau melampaui harapan pelanggan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan penerima pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan berbagai rangkaian uji statistik yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, regresi sederhana, serta uji coba hipotesis. Dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang dan dengan presentasi 43%, dan sisanya responden perempuan sebanyak 57 orang dengan presentasi 57%. Dari berbagai penjelasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat beranggapan sangat baik mengenai kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Hal ini berdasarkan hasil pengelolaan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat sebagai responden. Indikator-indikator yang dianggap cukup baik secara keseluruhan dari segi kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik. Tingkat kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat sebagai responden. Indikator-indikator yang menjadi penilaian dalam pengukuran tingkat kepuasan masyarakat antara lain fitur layanan atau produk kepuasan, kualitas pelayanan, emosi pelanggan, dan harga produk.
Ada pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan uji T, yaitu diketahui hasil hitung sebesar 7.874 dan nilai pada tabel distribusi 5% sebesar yaitu 1.984, maka terhitung 7.874 lebih besar dari tabel 1.984 dan nilai koefisien negrasi X sebesar 0,608. Dapat diartikan bahwa adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dan dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.